Dispensi sediaan farmasi sendiri memiliki definisi kegiatan yang harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjaga stabilitas dan sterilitas produk obat dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari kesalahan pemberian obat. Selanjutnya, tujuan dari dispensi sediaan steril yang pertama menjamin pasien menerima obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Yang kedua, menjamin sterilitas dan stabilitas produk obat. Yang ketiga, melindungi petugas dari paparan zat berbahaya. Dan yang keempat, menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Perhitungan dosis obat injeksi parenteral, dosis desired atau D, dikali quantity atau Q per dosis on hand atau H sama dengan dosis administered. Keterangannya, D adalah dosis dalam satuan mg yang diminta oleh dokter, H adalah dosis dalam satuan mg sediaan yang tersedia, Q adalah jumlah volume dalam satuan mili yang terdapat pada sediaan, I adalah jumlah volume dalam satuan mili yang akan diberikan kepada pasien. Berikut ada contoh seorang pasien jiwa yang akan diberikan chlorpromazine sebanyak 12,5 mg secara intramuskular. Sediaan obat berupa ampul berisi 1 mili cairan chlorpromazine dengan dosis 25 mg per mili. Berapakah jumlah obat yang diberikan kepada pasien tersebut? Maka rumusnya D dikali Q per H sama dengan V. D-nya 12,5 mili dikali Q 1 mili per 25 mg sama dengan V. Maka V-nya 12,5 mg per 25 mg diperkecil menjadi setengah dikali 1 mili, maka hasilnya 0,5 mili volume yang akan diberikan secara intramuskular. Selanjutnya, ada tetes per menit atau disebut juga dengan TPM memiliki tujuan untuk mengetahui jumlah tetes per menit cairan infus yang akan diberikan kepada pasien. Terlebih dahulu, harus mengetahui jumlah cairan yang akan diberikan, lama pemberian, dan faktor deteksi. Berikutnya jenis cairan infus, ada hipotonik, hipotonik, dan hipertonik. Hipotonik, contohnya ada NaCl 45% dan dextrosa 2,5% merupakan cairan yang diberikan untuk pasien yang mengalami diabetes, dehidrasi, dan cuci darah. Yang kedua ada isotonik, cairan yang termasuk dalam isotonik ada ring lactat atau RL dan NaCl 0,9% digunakan pada pasien yang mengalami gejala hipovolemia di mana jumlah darah dan cairan dalam tubuh berkurang secara drastis. Yang ketiga ada hipertonik. Cairan ini yaitu dextrosa 5%, NaCl 45%, albumin. Digunakan untuk meredakan pembengkakan edema, mengontrol tekanan darah, dan kontrol produksi urin. Istilah dalam pemberian sediaan intravena. Ada GTT yaitu makrotetes, MGTT yaitu mikrotetes. Jumlah tetesan sama dengan banyak tetesan tiap 1 menit. 1 makrotetes sama dengan 3 mikrotetes. 1 cc sama dengan 60 mikrotetes. 1 cc sama dengan 20 makrotetes. 1 cc juga sama dengan 1 mili. Mikrotetes per menit sama dengan cc per jam. 1 hop sama dengan 1 labu. 1 labu sama dengan 500 cc. Dibagi dalam 24 jam hasilnya 7 makrotetes. Dari mana hasilnya? 500 cc dikali 20 makrotetes per 24 jam dikali 60 mili. Hasilnya 10.000 per 1440 sama dengan 6,944. Maka dibulatkan menjadi 7 makrotetes. Volume tetesan infus masuk per jam infus set mikro sama dengan jumlah tetesan dikali 1. Volume tetesan infus masuk per jam infus set makro sama dengan jumlah tetesan dikali 3. Selanjutnya menghitung tetesan cairan infus. Rumus perhitungan tetes infus. Yang pertama ada rumus dalam hitungan per menit. Jumlah tetesan per menit sama dengan jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam satuan menit. Yang kedua, rumus dalam hitungan jam. Jumlah tetesan per menit sama dengan jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam bentuk jam dikali 60 menit. Faktor tetesan untuk orang dewasa sama dengan 20, sedangkan faktor tetesan untuk anak-anak yaitu 60. Berikutnya ada kasus, pasien A bermaksud diberikan cairan NaCl 0,9% sebanyak 250 cc dalam 2 jam. Diketahui faktor tetes infusan adalah 15 tetes per menit. Jumlah tetesan per menit atau TPM-nya adalah, maka TPM sama dengan 250 dari cc dikali 15 dari faktor tetes infusan
per 2 dari jam dikali 60 menit, hasilnya 31,25 tetes. Maka dibulatkan menjadi 32 tetes per menit. Berikut adalah ilustrasi kasus yang pertama. Seorang pria datang diantar kedua temannya karena terdapat luka bakar di sekujur tubuhnya akibat tersiram air panas. Pasien masih dalam keadaan sadar dan dapat berbicara dengan jelas. Pada pemeriksaan fisik, dengan BB 55 kg, pada luka bakar terdapat bagian dermis pucat, nyeri dengan luka bakar sebesar 18% di daerah paha kanan dan paha kiri. Didiagnosa oleh dokter luka bakar derajat 2 dengan luas 18% atau derajat sedang. Dilakukan pemberian cairan menggunakan rumus Dexter dengan cairan yang digunakan yaitu RL atau ring laktat 4 cc dikali kilogram BB dikali persen luka bakar. 8 jam pertama diberikan setengahnya, sisanya diberikan 16 jam berikutnya. Kebutuhan total cairan ring laktat 4 dikali 55 dikali 18, hasilnya 3960 ml per 24 jam, dibulatkan menjadi 4000 cc per 24 jam. 8 jam pertama 2000 cc, kemudian 16 jam berikutnya 2000 cc. Sedangkan perhitungan tetesan infus, faktor tetesnya 20 dengan total cairan 2000 cc per 4 hop. Lama pemberian 8 jam jadi 1 hop untuk 2 jam. TPM-nya kebutuhan cairan dikali faktor tetes per lama pemberian dikali 60 menit. 500 cc dikali 20 per 2 dikali 60, hasilnya 10.000 dibagi 120, yaitu 8,33 atau dibulatkan menjadi 84 TPM dalam 2 jam habis 1 hop, dalam 8 jam habis 4 hop. Berikutnya ilustrasi kasus yang kedua. Seorang bayi yang berusia 3 bulan dengan berat badan 5 kg datang ke UGDRS karena dihabis air dan muntah sejak tadi pagi. Keluhan tersebut disertai dengan demam. Sang ibu sudah memberikan oralit supaya anak tetap terhidrasi, namun anak tetap tidak mau minum dan diare tidak mau berhenti. Anak tampak gelisah, mulut kering, mata cekung, nadi 130 kali per menit, dan BAK terakhir 12 jam yang lalu. Didiagnosa oleh dokter diare akut dengan dehidrasi yang berat. Untuk usia bayi kurang dari 1 tahun, pemberian pertama 30 ml per kilogram BB dalam 1 jam. Pemberian kedua 70 ml per kilogram BB dalam 5 jam. Untuk anak lebih dari 1 tahun, pemberian pertama 30 ml dalam kilogram BB setengah jam. Sedangkan pemberian kedua 70 ml per kilogram BB dalam 2,5 jam. Lalu bagaimana pemberian dalam 1 jam pertama? 30 ml dikali 5 kg sama dengan 150 cc ring laktat dengan TPM mikro, jumlah cairan dikali faktor tetes mikro dibagi lama pemberian dikali menit. 150 cc dikali 60 dibagi 1 dikali 60, hasilnya 150 TPM mikro. Untuk pemberian 5 jam kemudian 70 ml dikali 5 kg, hasilnya 350 cc cairan KAN3B, yaitu larutan intravena untuk mensuplai cairan dan elektrolit. TPM mikronya jumlah cairan dikali faktor tetes mikro dibagi lama pemberian dikali menit, hasilnya 350 cc dikali 60 dibagi 5 dikali 60, hasilnya 70 TPM mikro tetes. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.